Perkenalkan, nama saya Aldin Karamida dengan NIM 22650002. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen integrasi proyek. Kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek manajemen integrasi proyek yang baik. Yang pertama, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus proyek. Kemudian banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya berfokus pada terlalu banyak detail. Dan manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek, yang pertama, mengembangkan proyek charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek. Kemudian mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek. Lanjut, mengembangkan rencana pengelolaan proyek. Untuk proses manajemen integrasi proyek, mengatur dan mengolah eksekusi proyek, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, menutup proyek. Untuk proyek integrated manajemen SMR kurang lebih seperti ini. Proyek charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengolahan proyek. Proyek charter berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir, deliverable dari fase-fase proyek, strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana dari sumber daya, staf, vendor. Untuk nama proyek di sini misalnya sistem informasi rumah sakit. Kemudian manajernya di sini saya advisory master komputer. Tujuannya untuk mengkomputerisasi aktivitas rumah sakit. Asal usulnya hasil konsorsium Kementerian dan Pemuda. Dan selanjutnya mungkin inilah contoh rancangan proyek dari proyek charter di sini. Untuk kegunaan proyek charter, yang pertama, mendefinisikan proyek secara jelas. Kedua, mengenali atribut-atribut pada proyek. Ketiga, identifikasi otoritas proyek. Keempat, peran kerja orang-orang utama yang terlibat. Kelima, sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Manajemen integrasi proyek di sini kurang lebih seperti ini. Untuk contohnya, pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup awal merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scare creep. Scare creep di sini kecenderungan lingkup proyek tersebut menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Untuk rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek. Yang pertama, proyek unik. Rencana proyek juga. Rencana haruslah yang di sini terlibat dalam definisi, fleksibel, diperbaharui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari rencana manajemen proyek. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, deskripsi bagaimana proyek diatur. Ketiga, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek. Keempat, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Eksekusi proyek. Untuk eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek terbagi menjadi metodologi manajemen proyek dan sistem informasi manajemen proyek. Memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Yang pertama, perubahan dan untuk tak terhindarkan pada sebagian proyek
besar proses sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Kemudian pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dua keluaran yang penting, tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Sistem kendali perubahan. Proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Menggambarkan sistem yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Untuk penutupan proyek di sini Anda harus mengakhiri semua aktivitas. Kemudian keluaran utamanya di mana prosedur penutupan administratif, prosedur penutupan kontrak atau produk, pelayanan atau hasil akhir, pembaharuan, dan terakhir aset proses organisasional. Untuk rangkuman manajemen integrasi proyek mencakup pengembangan cara cerita proyek, pengembangan pernyataan lingkup awal proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian perubahan, dan penutupan proyek. Mungkin itu saja penjelasan kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.